Baik, kalau gitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai saja pertemuan yang ke-6. Sudah pertemuan ke-6 ya kita ya. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas mengenai non-parametric uji Wilson dan uji Mann-Whitney, dan untuk sekarang kita masih tetap di non-parametric ya. Nah, di sini kemarin Ibu sudah sempat jelaskan mengenai non-parametrik itu bahwa perbedaan dengan parametrik ini tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter-parameter populasi ya, terutama baik normal ataupun tidak gitu, seperti itu. Jadi mau datanya normal ataupun tidak, buat non parametrik ini tidak masalah gitu. Jadi kita masih melakukan olah data gitu, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah data tidak berdistribusi normal tadi ya, tidak masalah gitu ya. Umumnya data berskala nominal dan ordinal. Nah, selanjutnya bahwa kebetulan ini adalah biasanya penelitiannya kalau non parametrik itu lebih ke sosial. Nah, satu hal lagi bahwa dalam non parametrik ini biasanya sampelnya ini adalah sampel kecil, makanya tidak memperhatikan datanya ini berdistribusi normal ataupun tidak, itu seperti itu. Oke, baik, kita langsung saja mengenai data uji Kursal Wallis. Nah, ini Kursal Wallis ini adalah masih sama dengan yang sebelumnya tentang uji Wilson, uji Mann-Whitney. Hanya saja ini yang membedakan antara Kursal Wallis dengan Friedman test ini, bahwa objeknya ini bisa banyak, variabelnya itu lebih dari 2 gitu. Kalau yang kemarin kan cuma 2 variabel gitu. Kalau yang sekarang ini lebih dari 2 gitu. Yang sejenis atau yang berbeda objeknya gitu. Kalau perusahaan Wallis itu adalah yang berbeda objeknya, kalau Friedman test ini yang objeknya sama gitu. Seperti itu. Baik, kita langsung saja ya. Ibu share screen langsung SPS testnya. Oh ya, sebelumnya ada yang kesulitan tidak ngerjain tugas yang minggu kemarin? Aman tidak? Aman? Aman, Bu. Aman, Ibu. Aman, Bu. Asa ada yang tidak ngumpulin? Ada tidak? Ada yang tidak ngumpulin? Ibu makanya jadinya sekarang tugasnya jadi sehari aja lah, kelamaan nunggunya seminggu malah. Padahal cuman ngulang aja ya, ngulang aja mempraktekkan apa yang sudah kita praktekkan di Zoom gitu ya. Baik, kalau gitu Ibu langsung share screen. Nah, seperti biasa ya tampilannya ya seperti ini, bahwa ketika kita membuka SPSS seperti ini, dan yang akan kita lakukan terlebih dahulu itu adalah kita buka variabel datanya dulu seperti biasa ya. Variabel data yang ini, variabel view-nya ya, variabel view-nya. Nah, oke, karena ini kita akan menggunakan uji Kursal Wallis dulu. Kursal Wallis ini adalah beberapa variabel. Kita ambil misalkan ada 4 variabel, ini objek produk yang berbeda gitu ya. Misalkan ada produk A, produk B, produk C gitu ya. Nah, tetapi di sini adalah kita akan mengukur misalkan tentang kualitas dari keempat produk tersebut, bagaimana perbedaannya dari kualitas produk tersebut. Nah, dalam modul itu sudah menjelaskan di situ ada bentar Ibu buka filenya. Tentang misalkan kualitas merek lampu di sini ya, nyontoinnya. Misalkan merek A, merek B, merek C, dan merek D. Nah, di sini merek A, merek B, dan merek C ini
masa nyala hidupnya berapa per jam ya, di sini berapa jam sih gitu. Kualitasnya mana yang paling bagus gitu dari keempat produk tersebut gitu, seperti itu. Nah, ini adalah untuk mengukur itu. Nah, misalkan kita tulis yang pertama adalah masa, yang kedua adalah tadi apa? Merek ya. Merek. Oke. Nah, seperti biasa kita ini semuanya numerik, desimalnya kita satu aja ya untuk memudahkan. Nah, ini untuk pelabelannya boleh diisi, boleh tidak ya. Merek misalkan merek masanya masa nyala lampu. Masa nyala lampu. Kalau ini adalah merek merek lampu gitu ya. Oke. Nah, ini yang membedakan di sini ya seperti biasa. Ini yang dirubah karena merek ini tadi adalah merek A, merek B, merek C. Kita kan numerik ya, kita numerikan seperti biasa. Nilainya ini adalah misalkan 1 untuk merek A, 2 untuk merek B, 3 untuk merek C. Dan satu lagi 4 untuk merek D. Gitu, seperti itu ya. Nah, seperti biasa setelah itu kita oke kan. Nah, seperti itu. Nah, habis itu baru masuk ke data view-nya. Kita menambahkan data view. Nah, datanya. Nah, kan kalian sudah belajar tentang memasukkan data ya. Oke, kita langsung masukkan datanya. Nah, oke, di sini adalah kita masukkan. Nah, ini karena itu tadi ini ya. Nah, ini harus sampai ya. Yang empat. Oke. Seperti itu ya. Kemarin jangan lupa ya, ketika tidak berubah, ketika merahnya tidak dirubah, padahal kita sudah angkakan, ini tinggal diklik saja yang ini. Nah, yang ada gambar 1, 2, A1 dan A yang dua arah ini, gitu, seperti itu ya, untuk bisa merubah kembali ke merek yang sesuai. Oke, dari sini seperti biasa ketika kita akan melakukan uji di statistik, karena adalah kita cari adalah ke analisis, maka kita masuk ke analis. Dari sini dari analis karena kita masih menggunakan yang non parametrik. Nah, dari situ kita ke legasi dialog. Nah, karena ini adalah perusahaan nulis yang independen, maka yang dikliknya adalah yang ini karena independent sample. Karena di sini datanya, variabelnya lebih dari 2 seperti itu.
Nah, kalau kemarin kan kita menggunakannya yang ini ya. Nah, sekarang yang independent helper. Oke, ini masukkan ke sini. Nah, buat yang ini, kita yang tadi, yang masa lampu, kita masukkan test variabelnya. Untuk variabel masa lampu. Selanjutnya untuk merek lampu, kita masukkan ke grouping variabel. Nah, seperti biasa, kemarin kan sudah sempat kita bahas tuh, gimana ketika kita yang grouping variabel. Nah, ini ada tanda tanyanya, kelihatan ya, yang tanda tanyanya. Kita klik define range-nya, kita rubah minimumnya kan ada 4 ya, ada 4 produk. Produk A, produk B, dan produk A, B, C, dan D gitu ya. Jadi minimalnya adalah produk yang satu yang kita sudah rubah ke ini ya, ke 1, dan yang merek D kita rubah ke 4. Jadi maksimalnya 4, kita klik continue-nya. Nah, jangan lupa crucial list-nya diklik yang ini ya, yang crucial list-nya. Nah, karena kita ingin melihat ada deskriptifnya, maka diklik option yang ini ya. Nah, ini option yang ini kita klik agar lebih komplit penjelasannya, ada deskriptif dan ada kuartilnya. Seperti itu. Setelah itu kita continue. Tuh, oke. Nah, seperti itu. Nanti akan keluar ya. Oke, baik. Sebentar. Nah, nanti akan muncul hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kelihatan ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini, bahwa nanti yang pertama akan terlihat sama kayak kemarin ya, deskriptif statistik ya. Nah, yang tadi ya, yang ditambahkan variabelnya deskriptifnya. Jadi masa nyala lampu ini dari jumlah 23 sampel ini diketahui rata-ratanya di 393,35 merek lampu ini ada 23. Nah, ini standar deviasinya. Jadi ketahuan standar deviasinya, minimumnya, nilai maksimumnya sekian, seperti itu ya. Nah, ini 25, ini adalah median, yang kecil kayak gitu ya, ini yang besarnya, yang besarnya secara detail. Nah, selanjutnya crucial list-nya, tesnya ini merek A dari jumlah 6, nilainya rata-rata di 20,5. Untuk merek B itu dengan jumlah 5, rata-ratanya di 8. Merek C, merek D gitu, dan selanjutnya ini melihat dari masa lampunya gitu ya. Jadi masa nyala lampu untuk merek A dari jumlah 6 ini ketika dinilai rata-ratakan itu di 20,5. Jadi ini yang paling besar yang merek A, yang kualitasnya yang paling bagus ya. Nah, untuk yang kedua itu adalah merek C, yang paling kurang bagus itu ada di merek D, karena masa nyala lampunya itu hanya 3,80 rata-ratanya, seperti itu. Oke, kita lihat sekarang tes statistiknya. Nah, ini tes statistiknya. Nah, yang terpenting yang dilihat adalah yang ini, hasil Segin-nya, yaitu hasilnya di 0,000. Nah, kemarin ketika hasilnya Segin-nya 0,00 lebih kecil daripada 0,005, ini maka dinyatakan bahwa HA. Jadi hipotesisnya diterima. Jadi bahwa terdapat perbedaan rata-rata masa hidup lampu gitu ya. Jadi ada perbedaan dari setiap merek A, merek B, merek C, dan merek D gitu, seperti itu. Nah, jadi HA diterima, H0 ditolak, seperti itu. Nah, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Oke, nggak apa-apa, tidak ada yang ditanyakan. Aduh, apa-apa ini? Nggak ada yang ditanyakan?
Nah, kita ke data baru kalau gitu. Nah, kalau mau nulis data baru tinggal kayak gitu ya. Tinggal diklik saja file dan nanti akan muncul data. Karena punya ibu nanti harus buka ulang. Oke. Nah, selanjutnya, kalau tadi adalah produknya berbeda gitu ya. Kalau yang untuk Rusal Walis itu dengan produk yang berbeda gitu. Sampelnya produknya itu tadi ya ada produk merek A, merek B, merek C gitu ya. Jadi ada 4 merek produk gitu ya. Nah, kalau untuk yang uji Friedman test ini adalah ini objeknya cuma satu. Jadi kayak yang kemarin yang uji Wilson itu gitu ya. Jadi kayak pretest, post test gitu kan itu cuma 2 kalau yang kemarin itu. Nah, untuk yang sekarang misalkan post testnya itu sampai berulang kali gitu, sampai ada 4 kali gitu ya misalkan. Jadi sehingga ini ada 4 gitu, ada 4 variabel yang bisa kita lihat yang kita uji gitu. Kalau kemarin kan cuma 2. Jadi kalau uji Wilson itu cuma 2, misalkan pretest dan post test. Nah, kalau untuk Friedman test ini adalah misalkan ini sampai 4 kali, 3 kali, ada 3 kali post testnya misalkan ya. Pertama misalkan di awal pretest dulu, setelah itu ada post test, setelah itu ada post test lagi, di pertengahan ada post test, di akhir ada post test. Nah, seminggu kemudian misalkan setelah praktek ada post test lagi, misalkan sampai seperti itu, atau biasanya di pertengahan dan di akhir ada post testnya. Nah, ini maka menggunakan uji Friedman test ini gitu ya. Jadi yang melebihi dari 2, hanya saja objeknya sama. Kalau tadi kalau uji Krusal-Wallis itu kan objeknya berbeda gitu ya. Nah, kalau uji Friedman test ini apa ya? Objeknya sama relatif gitu ya. Sama gitu seperti itu. Oke, baik. Jadi Ibu taruh dulu. Nah, kalau ini yang Ibu sesuai dengan modul ya, biar kalian tidak bingung. Nah, ini misalkan ada kita mau nguji untuk Friedman test ini adalah berat badan dari 15 responden gitu kan. Nah, ini respondennya. Jadi dari 15 responden untuk 4 tahap. Jadi yang pertama awal, setelah awalnya itu berapa gitu ya. Tadi ya kayak pretest. Setelah pelatihan 1 minggu misalkan kayak gitu ya. Setelah post test kemudian dan post test selanjutnya berapa nilainya berubah atau tidak. Nah, kalau ini Ibu akan mengukur berat badan gitu. Ada perubahan atau tidak gitu ya. Ada rata-ratanya gitu ya. Nah, di sini berat badan misalkan dari 15 responden. Karena variabel di sini adalah maka yang akan ditulis kita seperti biasa yang diisi adalah variabel view-nya dulu. Nah, variabelnya ada apa saja? Misalkan awalnya. Oke. Awal setelah seminggu. Seminggu. Terus seminggu, sebulan, selanjutnya setelah setahun. Nah, kita akan melihat perbedaan data tersebut gitu ya. Setahun. Nah, desimalnya kita sama. Kita 1 desimal saja. Atau mau 0 juga nggak apa-apa sih, silahkan. Nah, ini tadi adalah berat badan. Jadi berat labelnya silahkan mau diisi ya. Misalkan label berat badan. Setelah seminggu, setelah 1 bulan. Nah, silahkan diisi aja ya. Kalau mau diisi, enggak juga apa-apa.
Nah, setelah itu baru datanya. Nah, kan variabelnya ada jadi 4 ya. Di sini ada berarti awal, setelah seminggu, setelah sebulan, dan setelah setahun. Jadi kalau pretest kayak ini pretest, ini post test, ini post test, dan ini post test. Gitu. Nah, kita tinggal mindahin datanya, gitu ya. Kita sudah dapat datanya dari situ, karena ini non parametrik, kita ke analis lagi, masuk lagi ke non parametric test. Dari situ kita ke legalis dialog. Nah, karena ini adalah datanya relate sampel, tetapi ada 4 kali pengujian, gitu ya. Ada 4 kali tes. Maka yang diambilnya adalah yang relate sampel. Bisa kelihatan ya, yang ini yang dikliknya. Nah, ini semuanya kita masukkan ke tes sampel, gitu. Karena di sini ini adalah objeknya sama, gitu ya. Saat ini. Nah, kita samakan statistiknya, deskriptifnya, dan kuartilnya kita lengkapi biar hasilnya tadi lengkap. Jangan lupa treatment testnya kita klik. Nah, ini ya harus diklik dan setelah itu oke. Oke, kita muncul. Dari situ kita bisa melihat hasilnya. Nah, oh iya tadi Ibu lupa ya variabelnya. Penamaannya tadi harusnya berat badan awal, berat badan seminggu gitu ya. Nanti kalian tambahin ya saat praktek. Tadi Ibu kurang lengkap cuma ngisi berat badannya aja. Nah, baik di sini kita bisa lihat bahwa berat badan awal ini kan dari sampel 15 awalnya begini. Ini setelah seminggu ada kenaikan dan ini rata-ratanya di sekian kenaikannya. Ini minimalnya berapa, beratnya, maksimumnya di berapa, ini standar deviasinya, dan ini persitelnya kita bisa lihat. Dan setelah itu treatment testnya, rankingnya. Nah, ini untuk berat badan awal, ini seminggu, ini sebulan, dan ini setelah 1 tahun. Jadi ada rata-rata kenaikannya adalah di Oke. Yang terakhir ini adalah baru tes statistiknya. Sama untuk treatment test kita yang dilihat adalah statement say-in-nya. Di kesalahan 5%, yaitu tadi misalnya 5% itu tidak boleh lebih dari 0,005 gitu ya. Maka di sini adalah 0,000 ini lebih kecil daripada 0,005. Nah, kalau standarnya adalah tadi misalkan 2% atau 1%, ya tinggal dikurangi saja ya, tinggal disesuaikan. Kalau 2% berarti tidak boleh lebih dari 0,002 atau 1% tidak boleh lebih dari 0,001. Seperti itu untuk treatment test, baik treatment test, pokoknya untuk non parametrik. Semuanya juga untuk parametrik, non parametrik. Ini yang dilihat adalah di sequence in-nya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Gampang ya sebenarnya, kalian tinggal baca modul terus praktek. Nah, udah pokoknya dari situ aman lah. Itu. Ibu, aku mau nanya. Boleh. Bu, Silahkan. kan ini aku udah bikin di variabel view-nya, terus pas di ke data view-nya kok semua kolomnya tanda tanya ya, Bu? Gimana? Kan Udah aku udah bikin variabel view. Ya, variabel view-nya udah. Terus pas di ke data view-nya semua kolomnya itu tanda tanya, Bu. Itu tuh berarti ada kesalahan input kayaknya filenya. Udah dicoba manual nggak ngisinya? Cinta mau share screen nggak? Boleh, Bu. Bentar. Bentar, Ibu. Jadiin Cynthia co-host biar bisa share screen.
Cynthia. Ya. Toxic. Boleh start dulu. Oke. Oh, kayak gini. Coba Sin yang lambang ininya. Kalau sebelumnya kayak gini nggak Sin? Yang lambang A dan 1 itu. Nah, coba diklik itu. Bisa rubah nggak? Nggak. Nggak bisa, Bu. Ini Excel bukan, Cin? Ya, Bu. Tadinya dari Excel bukan? Bukan. Langsung ke SPSS. Oh, manual. Ya, dari sini, Bu, dari SPSS. Coba sebelumnya pakai koma atau pakai titik? Yang mananya, Bu? Ya, bukan. Ini udah kan desimal 1. Ini numeric non missing. Oke. Data view-nya. Nah, saat misiinnya kan ada komanya tuh. Oh, enggak, Bu. Ini sebelum Sinta isi juga udah langsung tanda tanya. Oh, coba diisi sekarang, lengkapin. Lengkapin manual. Bisa nggak? Tetap. Nggak bisa. Iya. Kenapa ya? Nah. Baik, kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai saja pertemuan yang ke-6. Sudah pertemuan ke-6 ya kita ya. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas mengenai non-parametric uji Wilson dan uji Mann-Whitney. Dan untuk sekarang kita masih tetap di non-parametric ya. Nah, di sini kemarin Ibu sudah sempat jelaskan mengenai non-parametrik itu bahwa perbedaan dengan parametrik ini tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter-parameter populasi ya, terutama baik normal ataupun tidak gitu, seperti itu. Jadi mau datanya normal ataupun tidak, buat non parametrik ini tidak masalah gitu. Jadi kita masih melakukan olah data gitu, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah data tidak berdimensi normal tadi ya, tidak masalah gitu ya. Umumnya data berskala nominal dan ordinal. Nah, selanjutnya bahwa kebetulan ini adalah biasanya penelitiannya kalau non parametrik itu lebih ke sosial. Nah, satu hal lagi bahwa dalam non parametrik ini biasanya sampelnya ini adalah sampel kecil, makanya tidak memperhatikan datanya ini berdistribusi normal ataupun tidak, itu seperti itu. Oke, baik, kita langsung saja mengenai data uji Kursal Wallis.
Nah, ini Krusal Wallis ini adalah masih sama dengan yang sebelumnya tentang uji Wilcoxon, uji Mann-Whitney. Hanya saja ini yang membedakan antara Krusal Wallis dengan Friedman test ini bahwa objeknya ini bisa banyak, variabelnya itu lebih dari 2 gitu. Kalau yang kemarin kan cuma 2 variabel gitu. Kalau yang sekarang ini lebih dari 2 gitu. Yang sejenis atau yang berbeda objeknya gitu. Kalau Krusal Wallis itu adalah yang berbeda objeknya, kalau Friedman test ini yang objeknya sama gitu. Seperti itu. Baik, kita langsung saja ya. Ibu share screen langsung SPS testnya. Oh ya, sebelumnya ada yang kesulitan tidak ngerjain tugas yang minggu kemarin? Aman tidak? Aman? Aman, Bu. Aman, Ibu. Aman, Bu. Asa ada yang tidak ngumpulin? Ada tidak? Ada yang tidak ngumpulin? Ibu makanya jadinya sekarang tugasnya jadi sehari aja lah, kelamaan nunggunya seminggu mah. Padahal cuman ngulang aja ya, ngulang aja mempraktekkan apa yang sudah kita praktekkan di Zoom gitu ya. Baik, kalau gitu Ibu langsung share screen. Nah, seperti biasa ya tampilannya ya seperti ini, bahwa ketika kita membuka SPSS seperti ini, dan yang akan kita lakukan terlebih dahulu itu adalah kita buka variabel datanya dulu seperti biasa ya. Variabel data yang ini variabel view-nya ya, variabel view-nya. Nah, oke, karena ini kita akan menggunakan uji Krusal Wallis dulu. Krusal Wallis ini adalah beberapa variabel. Kita ambil misalkan ada 4 variabel, ini objek produk yang berbeda gitu ya. Misalkan ada produk A, produk B, produk C gitu ya. Nah, tetapi di sini adalah kita akan mengukur misalkan tentang kualitas dari keempat produk tersebut. Bagaimana perbedaannya dari kualitas produk tersebut. Nah, dalam modul itu sudah menjelaskan di situ ada bentar Ibu buka filenya. Tentang misalkan kualitas merek lampu di sini ya nyontoinnya. Misalkan merek A, merek B, merek C, dan merek D. Nah, di sini merek A, merek B, dan merek C ini masa nyala hidupnya berapa per jam ya, di sini berapa jam sih gitu. Kualitasnya mana yang paling bagus gitu dari keempat produk tersebut gitu, seperti itu. Nah, ini adalah untuk mengukur itu. Nah, misalkan kita tulis yang pertama adalah masa, yang kedua adalah tadi apa? Merek ya. Merek. Oke. Nah, seperti biasa kita ini semuanya numerik, desimalnya kita 1 aja ya untuk memudahkan. Nah, ini untuk pelabelannya boleh diisi, boleh tidak ya. Merek misalkan merek masanya masa nyala lampu. Masa nyala lampu. Kalau ini adalah merek merek lampu gitu ya. Oke. Nah, ini yang membedakan di sini ya seperti biasa. Ini yang dirubah karena merek ini tadi adalah merek A, merek B, merek C, kita kan numerik ya, kita numerikan seperti biasa. Nilainya ini adalah misalkan 1 untuk merek A, 2 untuk merek B, 3 untuk merek C. Dan 1 lagi 4 untuk merek D. Gitu, seperti itu ya. Nah, seperti biasa setelah itu kita okekan. Nah, seperti itu. Nah, habis itu baru masuk ke data view-nya. Kita menambahkan
data view. Nah, datanya. Nah, kan kalian sudah belajar tentang memasukkan data ya. Oke, kita langsung masukkan datanya. Nah, oke, di sini adalah kita masukkan. Nah, ini karena itu tadi ini ya. Nah, ini kita harus sampai ya. Nah, kita ini yang empat. Oke, seperti itu ya. Nah, kemarin jangan lupa ya, ketika tidak berubah, ketika merahnya tidak dirubah, padahal kita sudah angkakan, ini tinggal diklik saja yang ini. Nah, yang ada gambar 1, 2, A1 dan A yang dua arah ini, gitu, seperti itu ya, untuk bisa merubah kembali ke merek yang sesuai. Oke, dari sini seperti biasa ketika kita akan melakukan uji di statistik, karena adalah kita cari adalah ke analisis, maka kita masuk ke analis. Dari sini dari analis karena kita masih menggunakan yang non parametrik. Nah, dari situ kita ke legasi dialog. Nah, karena ini adalah nulis yang independen, maka yang dikliknya adalah yang ini karena independent sample. Karena di sini datanya, variabelnya lebih dari 2 seperti itu. Nah, kalau kemarin kan kita menggunakannya yang ini ya. Nah, sekarang yang independent sample. Oke, ini masukkan ke sini. Nah, buat yang ini, kita yang tadi, yang masa lampu, kita masukkan tes variabelnya. Untuk variabel masa lampu, selanjutnya untuk merek lampu, kita masukkan ke grouping variabel. Nah, seperti biasa, kemarin kan sudah sempat kita bahas bagaimana ketika kita yang grouping variabel. Nah, ini ada tanda tanyanya, kelihatan ya, yang tanda tanyanya. Kita klik define range-nya, kita rubah minimumnya kan ada 4 ya, ada 4 produk. Produk A, produk B, dan produk A, B, C, dan D gitu ya. Jadi minimalnya adalah produk yang satu yang kita sudah rubah ke ini ya, ke 1, dan yang merek D kita rubah ke 4. Jadi maksimalnya 4, kita klik continue-nya. Nah, jangan lupa crucial list-nya diklik yang ini ya, yang crucial list-nya. Nah, karena kita ingin melihat ada deskriptifnya, maka diklik option yang ini ya. Nah, ini option yang ini kita klik agar lebih komplit penjelasannya, ada deskriptif dan ada kuartilnya. Seperti itu. Setelah itu kita continue. Tuh, oke. Nah, seperti itu. Nanti akan keluar ya. Oke, baik. Sebentar. Nah, nanti akan muncul hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kelihatan ya.
Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini, bahwa nanti yang pertama akan terlihat sama kayak kemarin ya, deskriptif statistik ya, nah, yang tadi ya, yang ditambahkan variabelnya deskriptifnya. Jadi masa nyala lampu ini dari jumlah 23 sampel ini diketahui rata-ratanya di 393,35 merek lampu ini ada 23. Nah, ini standar deviasinya. Jadi ketahuan di standar deviasinya minimumnya, nilai maksimumnya sekian, seperti itu ya. Nah, ini 25, ini adalah median, ini yang kecil kayak gitu ya, ini yang besarnya, nilai yang besarnya secara detail. Nah, selanjutnya krusal walisnya tesnya ini merek A dari jumlah 6, nilainya rata-rata di 20,5. Untuk merek B itu dengan jumlah 5, rata-ratanya di 8. Merek C, merek D gitu, dan selanjutnya ini melihat dari masa lampunya gitu ya. Jadi masa nyala lampu untuk merek A dari jumlah 6 ini ketika dinilai rata-ratakan itu di 20,5. Jadi ini yang paling besar yang merek A, yang kualitasnya yang paling bagus ya. Nah, untuk yang kedua itu adalah merek C, yang paling kurang bagus itu ada di merek D, karena masa nyala lampunya itu hanya 3,80 rata-ratanya, seperti itu. Oke, kita lihat sekarang tes statistiknya. Nah, ini tes statistiknya. Nah, yang terpenting yang dilihat adalah yang ini, hasil selesai ginnya, yaitu hasilnya di 0,000. Nah, kemarin ketika hasilnya selesai ginnya 0,00 lebih kecil daripada 0,005, ini maka dinyatakan bahwa HA. Jadi hipotesisnya diterima. Jadi bahwa terdapat perbedaan rata-rata masa hidup lampu gitu ya. Jadi ada perbedaan dari setiap merek A, merek B, merek C, dan merek D gitu, seperti itu. Nah, jadi HA diterima, H0 ditolak, seperti itu. Nah, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Oke, nggak apa-apa, tidak ada yang ditanyakan. Aduh, apa-apa ini? Ya, ada yang ditanyakan? Nah, kita ke data baru kalau gitu. Nah, kalau mau nulis data baru tinggal kayak gitu ya. Tinggal diklik saja file dan nanti akan muncul data. Karena punya ibu nanti harus buka ulang. Oke. Nah, selanjutnya, kalau tadi adalah produknya berbeda gitu ya. Kalau yang untuk rusal walis itu dengan produk yang berbeda gitu. Sampelnya, produknya itu tadi ya ada produk merek A, merek B, merek C gitu ya. Jadi ada 4 merek produk gitu ya. Nah, kalau untuk yang uji Friedman test ini adalah ini objeknya cuma satu. Jadi kayak yang kemarin yang uji Wilcoxon itu gitu ya. Jadi kayak pretest, post test gitu kan, itu cuma 2 kalau yang kemarin itu. Nah, untuk yang sekarang misalkan post testnya itu sampai berulang kali gitu, sampai ada 4 kali gitu ya misalkan. Jadi sehingga ini ada 4 gitu, ada 4 variabel yang bisa kita lihat yang kita uji gitu. Kalau kemarin kan cuma 2. Jadi kalau uji Wilcoxon itu cuma 2, misalkan pretest dan post test. Nah, kalau untuk Friedman test ini adalah misalkan ini sampai 4 kali, 3 kali, ada 3 kali post testnya misalkan ya. Pertama misalkan di awal pretest dulu, setelah itu ada post test, setelah itu ada post test lagi, di pertengahan ada post test, di akhir ada post test. Nah,
seminggu kemudian misalkan setelah praktek ada post test lagi, misalkan sampai seperti itu, atau biasanya di pertengahan dan di akhir ada post testnya. Nah ini maka menggunakan uji treatment test ini gitu ya. Jadi yang melebihi dari 2, hanya saja objeknya sama. Kalau tadi kalau uji Krusal Wallis itu kan objeknya berbeda gitu ya. Nah kalau uji treatment test ini apa ya, objeknya sama, relate gitu ya, sama gitu, seperti itu. Oke, baik. Jadi Ibu taruh kopi dulu. Nah, kalau ini yang Ibu sesuai dengan modul ya, biar kalian tidak bingung. Nah, ini misalkan ada kita mau nguji untuk treatment test ini adalah berat badan dari 15 responden gitu kan. Nah, ini respondennya. Jadi dari 15 responden untuk 4 tahap. Jadi yang pertama awal, setelah awalnya itu berapa gitu ya. Tadi ya kayak pretest. Setelah pelatihan 1 minggu misalkan kayak gitu ya. Setelah post test kemudian dan post test selanjutnya berapa nilainya berubah atau tidak. Nah kalau ini gue akan mengukur berat badan gitu, ada perubahan atau tidak gitu ya, ada rata-ratanya gitu ya. Nah di sini berat badan misalkan dari 15 responden, karena variabel di sini adalah, maka yang akan ditulis kita seperti biasa yang diisi adalah variabel view-nya dulu. Nah, variabelnya ada apa saja? Misalkan awalnya. Oke. Awal setelah seminggu. Seminggu. Terus seminggu, sebulan. Selanjutnya setelah setahun. Nah, kita akan melihat perbedaan data tersebut gitu ya. Setahun. Nah, desimalnya kita sama. Kita 1 desimal saja. Atau mau 0 juga nggak apa-apa sih, silahkan. Nah, ini tadi adalah berat badan. Jadi berat labelnya silahkan mau diisi ya. Misalkan label berat badan. Setelah seminggu, setelah 1 bulan. Nah, silahkan diisi aja ya. Kalau mau diisi, enggak juga apa-apa. Nah, setelah itu baru datanya. Nah, kan variabelnya ada jadi 4 ya. Di sini ada berarti awal, setelah seminggu, setelah sebulan, dan setelah setahun. Jadi kalau pretest kayak ini pretest, ini post test, ini post test, dan ini post test. Gitu. Nah, kita tinggal mindahin datanya, gitu ya. Kita sudah dapat datanya dari situ, karena ini non parametrik, kita ke analis lagi, masuk lagi ke non parametric test. Dari situ kita ke legalis dialog. Nah, karena ini adalah datanya relate sample, tetapi ada 4 kali pengujian gitu ya, ada 4 kali tes, maka yang diambilnya adalah yang relate sample. Bisa kelihatan ya, yang ini yang dikliknya. Nah, ini semuanya kita masukkan ke tes sampel gitu, karena di sini ini adalah objeknya sama gitu ya. Saat ini. Nah, kita samakan statistiknya, deskriptifnya, dan kuartilnya kita lengkapi biar hasilnya tadi lengkap. Jangan lupa treatment testnya kita klik. Nah, ini ya harus diklik dan setelah itu oke. Oke, kita muncul.
Dari situ kita bisa melihat hasilnya. Nah, oh iya tadi Ibu lupa ya variabelnya. Penamaannya tadi harusnya berat badan awal, berat badan seminggu gitu ya. Nanti kalian tambahin ya saat praktek. Tadi Ibu kurang lengkap cuma ngisi berat badannya aja. Nah, baik di sini kita bisa lihat bahwa berat badan awal ini kan dari sampel 15 awalnya begini. Ini setelah seminggu ada kenaikan dan ini rata-ratanya di sekian kenaikannya. Ini minimalnya berapa, beratnya, maksimumnya di berapa, ini standar deviasinya, dan ini persitelnya kita bisa lihat. Dan setelah itu treatment testnya, rankingnya. Nah ini untuk berat badan awal, ini seminggu, ini sebulan, dan ini setelah 1 tahun. Jadi ada rata-rata kenaikannya adalah di Oke, yang terakhir ini adalah baru tes statistiknya. Sama untuk treatment test kita yang dilihat adalah statement sign-nya. Di kesalahan 5%, yaitu tadi misalnya 5% itu tidak boleh lebih dari 0,005 gitu ya. Maka di sini adalah 0,000 ini lebih kecil daripada 0,005. Nah, kalau standarnya adalah tadi misalkan 2% atau 1%, ya tinggal dikurangi saja ya, tinggal disesuaikan. Kalau 2% berarti tidak boleh lebih dari 0,002 atau 1% tidak boleh lebih dari 0,001. Seperti itu untuk treatment test, baik treatment test, pokoknya untuk non parametik. Semuanya juga untuk parametik, non parametik. Ini yang dilihat adalah di sequence taken-nya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Gampang ya sebenarnya, kalian tinggal baca modul terus praktek. Nah, udah pokoknya dari situ aman lah. Itu. Ibu, aku mau nanya. Boleh, boleh. Bu, Silahkan. kan ini aku udah bikin di variabel view-nya, terus pas di ke data view-nya kok semua kolomnya tanda tanya ya, Bu? Gimana? Kan Udah aku udah bikin variabel view. Ya, variabel view-nya udah. Terus pas di ke data view-nya semua kolomnya itu tanda tanya, Bu. Itu tuh berarti ada kesalahan input kayaknya filenya. Udah dicoba manual nggak ngisinya? Tinggal mau share screen nggak? Boleh, Bu. Bentar. Oke, bentar Ibu. Jadiin Cynthia co-host biar bisa share screen. Cynthia. Toxic. Boleh share screen. Oke. Oh, kayak gini. Coba Sin yang lambang ininya. Kalau sebelumnya kayak gini nggak Sin? Yang lambang A dan 1 itu. Nah, coba diklik itu. Bisa rubah nggak? Nggak.
Nggak bisa, Bu. Ini soal bukan, Cin? Ya, Bu. Tadinya dari Excel bukan? Bukan. Langsung ke SPSS. Oh, manual. Ya, dari sini, Bu, dari SPSS. Coba sebelumnya pakai koma atau pakai titik? Yang mananya, Bu? Ya, bukan, ini udah kan desimal 1, ini numeric non missing. Oke. Data view-nya. Nah, saat ngisiinnya kan ada komanya tuh. Oh, enggak, Bu. Ini sebelum Sinta isi juga udah langsung tanda tanya. Oh, coba diisi sekarang, lengkapin. Lengkapin manual. Heeh, bisa nggak? Tetap Nggak bisa. Iya. kenapa ya? Bentar.